A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Pada hari ini selamat berhari-hari bahagia karena pada hari ini adalah Sabtu malam minggu. Guru memberi pemahaman yang baru. Guru pada malam hari ini pun juga sangat berbahagia karena melihat keadaan murid santri dan juga keluarga semua pun selalu ceria, selalu bergembira. Kadang guru ikut pun juga lebih bahagia pada hari ini, hari Sabtu malam minggu ini. Seperti kebiasaan, guru tatkala masih ada waktu longgar, guru memberikan sesuatu pemahaman atau pengertian sekaligus penalaran, khususnya bagi murid dan santri, juga khusus bagi pemirsa yang menginginkan suatu nilai-nilai kebenaran agar tidak salah memahami tentang sejarah kitab, agar tidak salah memahami tentang nilai-nilai kemanusiaan. Banyak video yang sudah dibagikan pada publik. Semoga video guru bisa membantu dari apa-apa yang menjadikan permasalahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami itu, semoga perdebatan hal-hal yang simpang siur menjadikan satu arah. Para murid, para santri, dan para pemirsa, untuk video kali ini guru memberi judul Tuhan Satu vs Tuhan Bapak. Ya, ini keren video ini. Jadi untuk para murid dan santri khususnya ya, juga pemirsa, video ini dibuat oleh guru ya. Jadi dibuat oleh guru. Satu yang paling pokok, guru sangat berharap jangan sampailah terjadi sesuatu permusuhan atau saling menghujat atau saling merasa benar, sehingga kalian di dunia ini, saudaramu tambah sedikit, kalian dimanapun tidak bisa mendapatkan kedamaian dan kenyamanan. Karena pemahaman dan memahami tentang keagamaan atau keimanan yang salah kaprah ya. Semoga video ini dengan judul Tuhan Satu dan Tuhan Bapak, guru berusaha menyatukan dua pola pikir atau menyatukan dua kitab yang menjadikan polemik di dunia, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya melalui video ini, para murid dan santri, siapkan pemikiran Anda yang jernih ya. Karena ini dibutuhkan dari beberapa pemahaman sejarah kitab dan banyak hal, dalil-dalil dan surat-surat ataupun ayat-ayat atau bab-bab atau alinea-alinea. Betul-betul dipahami, karena ini nanti akan membuat pemahaman yang sangat simpel, sangat sederhana. Karena manusia itu salah memahami dari buku atau kitab yang beredar di dunia ya. Satu contoh begini para pemirsa. Pahami dulu tentang sejarah kehidupan dan sejarah bahasa. Kehidupan itu berjalan sesuai dengan kodrat alam. Berjalannya kodrat kehidupan diwarnai oleh kehidupan setiap suku, setiap bangsa, dan setiap negara. Perjalanan manusia berubah dengan perlahan, dengan berubah, terutama bahasa dan bahasa berubah-berubah. Kembali lagi merujuk kepada substansi kitab. Pada video ini guru hanya menyatukan kanan dan kiri, anggap saja Quran dan Injil, atau Muslim dan Nasrani ya. Guru sedikit, meskipun guru tidak ahlinya atau bukan ranahnya di dalam
kitab Injil. Namun karena murid guru dan santri guru pun juga banyak yang dari Nasrani, dan para pemirsa pun juga banyak yang dari keluarga Nasrani, dan video saya pun juga dikonsumsi banyak orang-orang Nasrani juga. Agar mendapatkan pemahaman yang valid, tepat dan benar, maka dibutuhkan pemahaman yang tepat ya. Maka untuk video ini guru berpesan, cerna dengan perlahan-lahan ya. Cerna dengan perlahan-lahan. Baik para murid dan santri, sesuai dengan judul, Tuhan satu dan Tuhan Bapa. Pahami bahasa. Bahasa itu sudah lama beredar di dunia ya. Tapi tatkala merujuk kalau bahasa itu salah dan bahasa itu mengembang, sehingga manusia tidak mengerti dari bahasa sejarah awal dibuat. Di dalam dua kitab atau dua keyakinan atau dua keimanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu contoh, satu dari Muslim, yang satu dari Nasrani. Kedua belah sistem pemikiran ini merujuk kepada sejarah namanya Adam ya. Maka di luar jalur ini guru tidak membahas ya, karena jalur dari cerita Adam dan surga mengembang menurun menjadi kitab beredar seluruh dunia. Maka melalui video ini, kitab-kitab yang ada di dunia kurang lebih 2000 tahun akan diinstal oleh guru, akan didaur ulang oleh guru. Karena itu sudah mengembang menjadikan polemik, menjadikan permusuhan antar manusia, sehingga keimanan yang benar menjadi salah, keimanan yang menjadikan kedamaian, kerukunan menjadikan permasalahan di dunia, bahkan di negara kita yang lebih khusus. Pahami tentang bahasa, bahwa bahasa itu sudah lama. Karena bahasa Quran dan bahasa Injil pun sudah lama. Tinggal nanti sejarah asalnya dari mana bahasa itu, para pemirsa, cara berpikirnya seperti itu. Satu contoh sudah mengacu kepada kata Adam, ada kata surga. Sebagai manusia sudah disimpulkan, tatkala kita merujuk kepada kitab kita yang Al-Quran, Adam diterangkan banyak proses, sudah diterangkan di video yang lain, sudah diplot, sudah dikunci di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Di situ sudah digarisbawahi Bismillahirrohmanirrohim. Sama di dalam kitab Injil merujuk kepada Adam, menerangkan kitab Kejadian, tidak ada kalimatnya. Tapi di antara umat kedua-duanya Muslim dan Nasrani, faktanya kalian adalah bangsa manusia. Pahami bahasa ini. Sesungguhnya Anda adalah bangsa manusia, bangsa yang dilahirkan. Anda bangsa manusia, bangsa yang dilahirkan atau bangsa yang terlahir. Artinya kemampuan bangsa manusia, kalau Anda bangsa yang terlahir atau yang dilahirkan, kemampuan dan kecerdasan Anda memahami tentang nilai ketuhanan sangatlah terbatas. Kesalahan manusia memahami kitab Kejadian, memahami tentang nilai-nilai terjadinya manusia. Manusia tatkala membahas kitab-kitab, dirinya meyakini seakan-akan kalian adalah ciptaan Sang Maha Kuasa. Ini tolong dibedakan karena bangsanya tidak sama. Kita semua adalah bangsa yang terlahir atau dilahirkan melalui rahim. Apakah ada bangsa lain, guru? Ada bangsa yang di luar sana. Itulah yang disebut para moyang. Itulah yang disebut para sang yang menang. Beliau bangsa yang tidak dilahirkan, tapi bangsa yang tercipta. Tolong dipahami pemahaman ini agar kalian tidak terjerumus dari kitab-kitab yang beredar. Semoga tidak terjerumus dari penalaran pendakwa-pendakwa dan guru-guru Anda. Bisa dipahami ini ya. Semua kita para pemirsa, murid dan santri dan pendengar,
Pahami, Anda hanya bangsa yang dilahirkan, bukan dicipta. Kalau merujuk kepada Sang Pencipta, kalau penciptanya itu the best, ciptaannya pun tidak jauh dari kemampuan Sang Maha Pencipta. Sedangkan Sang Maha Pencipta membuat jagat raya seperti ini, faktanya bentuk tubuh manusia, perilaku manusia hanya sebatas debu. Nah, buktinya seperti itu. Maka melalui video ini pahami betul-betul, ini kalian akan saya satukan. Semoga jangan sampai terjadi saling menghujat, saling merasa benar, saling mencari kesalahan. Sesungguhnya kalian kedua belah pihak, satu dari Muslim dan satu dari Nasrani, kalian terjebak dari bahasa yang ditulis orang-orang terdahulu. Apa buktinya? Nanti diulas oleh guru. Sedikit untuk memberi pemahaman sebelum masuk apa yang dimaksud oleh guru ini. Pahami betul bahasa. Sesungguhnya kita adalah bangsa yang terlahir, yang dilahirkan, bukan ciptaan. Masih kurang paham lagi. Kalau toh memang manusia merasa dirinya kalian dicipta oleh Tuhan, guru bertanya, mengapa Anda menjadi bangsa manusia? Karena kita dilahirkan dari bangsa manusia. Artinya kita bukan ciptaan Tuhan, tapi kita diproduk dari bangsa manusia itu sendiri. Dengan menyadari itu para pemirsa, agar kalian tidak terobsesi berhayal tentang Sang Maha Pencipta, tentang Sang Maha Penguasa di luar sana. Ini dipahami betul. Semoga video ini nanti betul-betul kalian bisa rukun, bisa damai. Tapi pahami, siapkan mental pikiran Anda, karena kitab ini nanti kedua belah kitab akan diinstal oleh guru, didaur ulang, di-restart kembali agar pikiran Anda tersadarkan. Tinggal nanti setelah paham dan mengerti, masih bertikai silakan, masih berdebat silakan. Sesungguhnya kalau seperti itu, kedua-duanya Anda akan menjadi manusia yang terpelosok dari pola pikir Anda masing-masing. Sebelum diulas oleh guru, video ini terangkai dengan video guru yang berjudul Wal Awalu, ya. Bagi para murid dan santri juga para pemirsa yang sudah mengikuti video Wal Awalu, entah berapa persen kalian menangkap dari pemahaman itu, dibuka lebih dalam dari video ini berangkai dengan video Wal Awalu. Bismillahirrahmanirrahim, khususnya murid dan santri dan para pemirsa. Semoga kedua pola pikir yang sudah mengembang 2000 tahun lebih, kalian tidak akan lagi ada hujat dan menghujat. Dan semoga dari pemahaman ini, aturan atau undang-undang yang ada di negara tentang penistaan agama dan halal, semoga nanti segera dicabut. Karena itu menjadikan permasalahan di Indonesia dan menjadikan polemik yang menyakiti sesama manusia. Para pemirsa, coba dipahami ya, kalau sudah paham Wal Awalu. Ini sangat sulit, tapi semoga bisa mengena. Karena ini terangkai menata dari alur-alur pola pikir yang sudah error 2023 tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selesai dengan baik, semoga bermanfaat video ini khususnya bagi bangsa manusia yang haus tentang kata keimanan. Di sini ada kata Tuhan satu vs Tuhan Bapa. Tatkala dari versi yang meyakini bahwa dia meyakini ada Tuhan satu, dia sendiri pun tidak mampu untuk menerangkan apa yang dimaksud Tuhan itu satu. Maka guru sering memberi pertanyaan, kalau toh memang Tuhan itu satu, itu dalam satuan Tuhan itu satu ekor,
atau 1 mili, atau 1 gram, atau 1 bulatan. Nah kan, error kan? Coba di antara para pemirsa yang di luar sana yang mengaku katanya bermakrifat, yang mengaku katanya dekat dengan Sang Tuhan, yang mengaku paham dengan kitab Al-Quran. Di dalam kitab sudah diterangkan kul huwallahu ahad. Di dalam pola pikir manusia meyakini bahwa Tuhannya itu satu. Yang jadi pertanyaan bagi kalian yang merasa benar, satu itu dalam artian satuan apa? 1 gram, 1 mili, 1 kilo, 1 ekor, 1 helai. Bagaimana? Nah itulah pola pikir yang terbentuk pemahaman yang salah, sehingga ketemu keyakinan atau iman yang lain. Ada kitab menerangkan atau ilustrasi bahwa Tuhan itu beranak. Jadilah polemik saling menghujat. Yang meyakini bahwa Tuhan itu beranak, dia pun tidak terima keyakinannya dihujat. Nah, di situ permasalahan terus dan terus dan terus menerus. Coba para pemirsa diinstal oleh guru dengan cara yang simpel dan sederhana. Kedua kitab, kedua agama, Al-Quran dan Injil, sejarahnya merujuk kepada Adam dan Hawa. Tatkala Adam dan Hawa, di sini ada kata surga atau swarga. Kedua-duanya sama, yang dibahas hanya itu. Polemiknya hanya di sini. Nanti mungkin para pemirsa bertanya, swarga atau surga itu kan bahasa kejawen, Mbak. Kalau di dalam kitab Al-Quran, surga atau swarga itu ditulis jannah. Jannah itu dari bahasa cerita kehidupan, itu janataka, maksudnya jannoko. Jannoko maknanya sejane wis teko. Artinya cita-citanya selesai, maknanya nyampe. Nah, diterangkan dulu tentang bahasa surga, biar tidak berdebat. Ya. Tatkala surga sudah diterangkan dari bahasa suwargo, su itu lebih war, wiar, luas. Go adalah lego. Berubah menjadi bahasa Indonesia surga tidak mempunyai makna yang tepat karena itu bahasa sudah berubah. Tatkala Quran dan Injil Adam dan Hawa diterangkan oleh 2 kitab dari kanan dan kiri, di situ ada kata sebutan Bapak. Bahkan aku selaku gurumu sering memakai kata bahasa Bapak Tuhan. Kira-kira pemirsa menggambarkan apa yang dimaksud guru dengan Bapak Tuhan? Pahami semua karena kesalahan memahami bahasa. Dan bahasa itu sudah ribuan tahun berkembang sehingga tidak mengerti apa yang dimaksud Bapak. Diulas tentang bahasa Bapak. Bapak jangan dilihat bentuk sebagai makhluknya. Ini adalah bahasa sifat. Maka sifat atau makna yang disebut Bapak, bab, opo-opo, pepak. Ini harus dipahami ya. Bapak, bab, opo-opo, pepak. Jadi apa-apa punya, apa-apa bisa, apa-apa mampu. Maka Bapak dalam artian sifat mempunyai makna mampu, mempunyai makna cukup, mempunyai makna sempurna. Karena mampu, cukup, dan sempurna mempunyai makna kuasa. Ya, jangan dihayalkan kuasa membuat matahari, kuasa membuat galaksi. Karena kalian manusia dididik kitab hanya untuk mengerti diri sendiri, kalian menyadari sebagai manusia, kalian adalah bangsa yang terlahir dan dilahirkan dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Paham ya? Tatkala sudah memahami proses seperti itu, diterangkan ilustrasi oleh kitab. Satu contoh adanya buah kuldi. Buah kuldi sudah diterangkan dari video wal awalu. Gambar bunga waru sebagai seorang wanita. Ujung panah sebagai gambaran sifat seorang pria.
menjadi bentuk satu kesatuan, maka menjadi Hawa Adam. Hawa Adam dimaknakan niatan pertama yang bersih, niatan pertama yang suci antar sesama manusia. Maka sesungguhnya tali kasih, sifat sayang, saling menyayangi adalah sifatnya Sang Maha Suci, maka disebutlah di situ Hawa Adam itu. Dari kesucian itulah maka tatkala manusia menikah selalu memakai simbol atas nama Tuhan. Itulah yang dimaksud Hawa Adam. Peristiwanya, transaksi terjadinya peristiwa kanan dan kiri, laki dan perempuan, diterangkan terjadinya kuldi. Paham para pemirsa ya, kuldi? Diterangkan oleh sejarah sejak sebelum Masehi dari video guru wejangan yang diterangkan galene kangkung. Galene kangkung sudah dijabarkan oleh guru maknanya plong, plongo. Bahasa keadaan bahasa lama namanya blong. Sifatnya lego. Kangkung, kang, mewakili laki-laki mekangkang. Kung mewakili wanita mekungkung, bolak-balik, wolak-walik, atas bawah atas, memproduksi generasi, menghasilkan keturunannya. Dengan rahmatnya, dengan kalimat rohmani dan rahim, manusia terbentuk, terwujud, akan terlahirkan di dunia. Kangkung, tatkala kangkung sudah selesai, buah kuldinya sudah terjadi, perasaannya bagaimana? Plong, blong, mempunyai sifat keadaan lego. Tatkala lego ini diterangkan suatu keadaan dua makhluk, diterangkan tentang bahasa, keadaan diterangkan oleh bahasa suwargo. Su itu lebih, war itu luas, go itu lego. Suwargo, suwar mempunyai makna luas, peristiwanya karena selesai. Dipahami? Ada kejadian, ada transaksi, dua makhluk saling mengikat tali kasih. Tatkala buah kuldi sudah ketemu, terciptalah suatu keadaan yang luas, peristiwa transaksinya disebut selesai. Bahasa Indonesianya selesai. Karena kangkung ini bahasa Jawa kuno, suwargo pun juga bahasa kuno, janoko, jana itu bahasa kuno, melalui dari bahasa Jawa. Keadaan luas, peristiwanya selesai, bahasa Jawa selesai disebut mari. Mari. Wis mari, sudah selesai, keadaannya luas, terjadinya transaksi, alatnya kuldi. Difahamkan ya? Tatkala terjadinya kuldi plus dan minus, suatu keadaan terbentuk menjadi bahasa dengan sendirinya, maka bahasa itu mengeluarkan kata Allah. Maka Allah ini mempunyai sifat laki-laki selesai, perempuan selesai, maka mempunyai Allah. Maka mempunyai makna Allah karena kuasa, Allah karena sempurna, Allah karena sudah cukup, Allah karena mampu. Karena Allah ini bahasa transaksi, dipahami? Bahasa Jawa, Allah mak diluk, Allah mak ngono ae. Paham ya? Peristiwanya seperti itu. Itu bahasa keadaan keluar dengan sendirinya Allah. Allah ini dipakai bahasa di luar dari negara Indonesia. Anggap saja bahasa Inggris. Allah diterangkan terjadinya peristiwa selesai. Selesainya peristiwa karena terjadinya transaksi peristiwa dua makhluk selesai menjadi satuan bahasa yes.
Yes dalam artian za. Za itu artinya sama-sama. Yang plus sama, yang minus sama. Karena sudah menjadi transaksi dikatakan za, menjadi yes. Di sini ada kata Allah diambil sebenarnya dari bahasa Jawa, keluar menjadi bahasa agama Allah. Di sini ada yes. Menjadikan peristiwa Kuldi turun di kitab yang lain sudah diterangkan jadi bangsa manusia diwakili dengan huruf mim kha mim dal. Di sini ada kata yes dari plus dan minus. Sifat yang suci, tali kasih yang suci yes. Kalau ini Anda tambahi u dan s menjadi apa para pemirsa? Ini sesuatu yang sulit para pemirsa, alhamdulillah. Diinstal oleh guru peradaban mindset otak manusia yang salah memahami makna bahasa. Yes, ini kan bahasa Inggris. Ada peristiwanya enggak yes itu? Ada peristiwa, ada kejadian. Diterangkan dua sosok, laki dan perempuan, selesai atau sepakat yes. Bahasa Jawane oke. Ya, paham ya? Nah, kalau sudah yes, kalian tambah di belakangnya u dan s, terbentuk suatu kata baru siapa? Manusia terobsesi menghayal yang bukan-bukan, disebutnya Yesus seakan-akan apa? Itulah Yesus dalam bahasa kitab, dalam bahasa makna Injil adalah Nur Muhammad atau jati diri manusia itu, atau jiwa yang terbaik setiap insan manusia, itulah yang disebut suci itu. Semoga video ini sangat membantu agar kalian di antara umat Muslim dan Nasrani jangan berdebat lagi. Kalian kedua-duanya kalian terpelosok dari kitab yang ditulis orang-orang terdahulu. Masa guru? Nah, faktanya sudah seperti itu. Ketahuilah bangsa manusia, kembali lagi kalian adalah bangsa yang dilahirkan, bukan bangsa yang diciptakan. Bangsa yang diciptakan adalah para dewa itu. Makhluk-makhluk miliaran tahun itu yang tercipta. Dengan demikian, kurangi perdebatan. Maka tidak akan pernah ada manusia menerangkan Tuhan dan surga sampai ini tak akan pernah ada yang tahu. Karena salah pemahaman. Sesungguhnya bangsa manusia mencari yang disebut surga dan Tuhan. Manusia itu hanya merujuk yang kepada disebut sangkan paraning dumadi. Bila sangkan paraning dumadi ditarik dalam sejarah, manusia akan mengerti sejarah miliaran tahun. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan masa-masa peradaban masa lampau? Dalam sejarah sudah ditulis dan dicatat dan dibuktikan dengan apa-apa peninggalan dari para moyang yang disebut para dewa itu. Baik para murid dan santri, tatkala Allah sudah memberi makna bahwa itu adalah suatu sifat keadaan yang mampu, tatkala di situ transaksinya sudah selesai, dimaknakan dalam bahasa Inggris yes, ditambahi us. Lihat di video yang kedua ini. Nah, kembali lagi karena kangkung ini galenya ini sejarah swarga, jannah ini bahasa Jawa kuno, dan Quran itu pun sudah diterangkan oleh guru itu dari Jawa. Tatkala terjadinya kuldi, seperti yang diterangkan dalam Quran dan Injil, adanyalah bahasa Allah, ada bahasa yes ditambahi us. Peristiwanya selesai, disebutlah mari menjadi Mario. Jadi Maria, jadi meriah, mempunyai sifat dimaknakan riyoyo, maka tatkala ada kelahiran setiap manusia, maknanya berbahagia.
namanya Rujanuddin diarani riyoyo. Karena mempunyai makna riyoyo, mempunyai bahasa persamaan seneng. Seneng mempunyai bahasa simbol menjadi bunga. Artinya mari selesai meriah, riyoyo, seneng, bunga, berbunga-bunga. Itu adalah sifat keadaan bangsa manusia setelah melakukan cita-citanya yang terbaik, cita-citanya tersampai, hati dan perasaannya bunga. Karena ini kembali kepada merujuk kepada bahasa Jawa, bungane ati arane marem. Dipahami? Bungane ati arane marem. Nang kitab ditulis Maryam. Nah, ketemu. Wes, tak. Habis. Wes. Udah habis. Mindset yang dari agama Islam yang terprovokasi, pola pikir yang dari Nasrani habis. Ini loh. Lantas gimana guru? Sudah kalian semua guru memastikan kalian bangsa manusia yang terlahir di dunia terjerumus dari kitab-kitab yang beredar karena sulitnya memahami menerangkan sangkan paraning dumadi. Manusia yang kemarin-kemarin tidak mampu mengulas, tidak mampu mengupas, dan tidak bisa menerangkan, sehingga memberilah sanepan-sanepan persamaan bahasa-bahasa, tapi tidak mengena kepada yang dimaksud. Masih ingat pertanyaan yang terakhir? Bungane ati arane opo? Bungane ati arane marem. Nah, ini gurumu mempunyai filsafat baru ya. Kalau leluhur kita punya galene kangkung opo, galene kelor opo ya. Arane godhong jati opo. Leluhur punya ya. Banyak leluhur punya statement. Nah, ini guru mempunyai statement baru. Bungane ati arane marem. Ditulis karo leluhur kita jadi Maryam. Mengapa guru kok ditulis jadi Maryam? Konsonan E tidak bisa ditulis di Quran. Semoga video ini mampu meluruskan ruh atau jiwa bangsa manusia. Dan sebagai manusia, guru pun berharap di antara kedua belah pihak, kalian yang mengaku beriman dan beriman kepada kitab, tinggallah kitab-kitabmu yang nyimpang dan tersesat itu. Sesungguhnya kitabmu adalah kitab yang tidak jelas, semua adalah tafsir dan tafsir. Dengan tafsir yang tidak jelas, kalian saling bermusuhan, saling berkelahi. Kalian seperti itu, ruh dan jiwamu setelah kembali dari dunia, kalian tak akan pernah menemukan titik kedamaian dan tidak akan pernah menemukan titik apa yang kalian sebut surga Jannatun Naim. Karena cara berpikir Anda salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.